Anjing bibirnya tebal, goblok. Weh, bibirnya tebal. Lepaskan logika, sering merasa Apa? Rasis atau rasisme adalah sebuah pandangan yang dilontarkan terhadap suku yang berbeda-beda. Rasisme adalah perasaan dan juga pandangan di mana merasa suatu suku itu lebih superior daripada suku lainnya. Kemudian rasisme juga didefinisikan sebagai diskriminasi atau prasangka yang buruk terhadap suatu ras tertentu. Kata rasis sendiri dapat membangkitkan reaksi emosional yang sangat kuat. Orang yang kena, mereka akan merasa penindasan dan juga eksploitasi yang berasal dari sikap dan perilaku rasis. Fakta menyedihkan lainnya adalah bahwa rasisme sudah ada di seluruh dunia selama ribuan tahun lamanya. Kasus-kasus rasis yang sering muncul seperti kasusnya George Floyd dalam Black Lives Matter dan juga diskriminasi pada orang Papua di Indonesia merupakan rasisme struktural. Rasisme struktural adalah tindakan dan juga perilaku yang sudah ada dan mengakar pada masyarakat di seluruh bidang kehidupan. Dan tentu saja hal ini tidak mudah dan cepat untuk ditangani. Kenapa ya orang-orang melakukan tindakan rasisme? Padahal melakukan tindakan rasisme sama sekali tidak mendapatkan keuntungan. Bukan keuntungan yang didapat, malah kerugian yang akan menimpa kita. Dengan melakukan tindakan rasisme, sama sekali tidak membuat pelaku menjadi keren atau merasa yang paling sempurna. Justru, pelaku akan dikucilkan, dibenci, dijauhi, dan tidak dapat dipercaya oleh masyarakat sekitar. Selain itu, mental dari si korban ini akan rusak. Ia akan menjadi tidak percaya diri dan akan merasa tidak berharga di lingkungan sekitarnya. Pancasila sila ketiga berbunyi, Persatuan Indonesia. Hal ini selaras dengan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda namun tetap satu jua. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, tapi kita tetap satu, Pancasila. Lihat banyaknya bentuk rasisme yang terjadi di sekitar kita, serta dampak buruk yang ditimbulkannya, sudah saatnya untuk kita menghentikan dan mencegah hal tersebut terjadi. Mengutip artikel The Conversation, pencegahan rasisme pada tingkat individu dapat diawali dengan membenahi perspektif dan mengubah cara pikir kita. Diawali dengan menetralisir konsep diri terhadap orang lain, kemudian mulai memperlakukan orang lain secara setara tanpa memandang ras termasuk warna kulit. Perlu diingat pula, sudah saatnya untuk kita untuk mengakhiri adanya pemikiran bahwa ada ras tertentu yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan ras lainnya. Pada tingkat yang lebih luas, seorang individu perlu menolak adanya pemahaman populer yang mendukung terjadinya rasisme yang berkembang secara luas. Adanya organisasi yang berperan aktif dalam memberikan dukungan terhadap orang-orang yang berasal dari kelompok yang secara historis pernah mengalami penindasan maupun diskriminasi berdasarkan ras juga diperlukan. Mengakhiri rasisme merupakan tugas kita semua. Perlu diingat bahwa ras merupakan suatu hal alamiah yang dibawa oleh setiap manusia. Untuk itu, tugas kita adalah untuk menghargai dan memperlakukan setiap orang secara setara karena setiap orang memiliki kedudukan dan hak yang sama. Bersama-sama kita bisa membantu membuat perubahan dunia. Bersama-sama kita bisa menghentikan rasisme. Bersama-sama kita juga bisa membantu menghentikan prasangka. Kita harus berpikir kalau semua manusia itu sama, tidak ada perbedaan. Kami bisa membantu hidup di dunia tanpa rasa takut. Itu satu-satunya harapan kami. Tanpa harapan kami tersesat. Kita harus mengatasi rasisme sistematik. Dalam sistem peradilan pidana kita tidak boleh berdiam diri untuk menghadapi kefanatikan. Kita harus mengutuk mereka yang ingin memecah belah kita di semua tempat dan setiap saat. Kita harus mengajarkan toleransi dan mencela rasisme, anti-semitisme, dan semua kefanatikan etnis atau agama dimanapun mereka berada sebagai kejahatan tidak bisa diterima. Kami tidak punya tempat untuk pembenci di Indonesia. Tidak ada sama sekali.